Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nomor 221, 222, dan 226 sebentar lagi akan kita gelar. Dan agendanya adalah putusan. Di dalam ruangan ini kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kepada pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa agar mempersiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sidang perkara nomor 221. Nomor 222 dan nomor 226 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang, hari ini adalah pembacaan putusan. Ini ada 3 berkas perkara, jadi ada 3 putusan. Yang pertama dulu dibacakan putusannya, yaitu perkara nomor 226 yang di Megamendung. Cuma teknisnya ya, teknis pembacaannya ini perlu kita sepakati lagi. Ya, saya sampaikan bahwa untuk agak menyingkat waktunya, tidak terbuang tidak terlalu banyak waktu. Dakwaan, keterangan saksi mungkin tidak dibacakan lagi itu ya, dianggap dibacakan lah. Ya, tetap harus dibacakan, tapi dianggap dibacakan karena itu cukup panjang juga sebenarnya, cukup tebal. Bisa diterima? Ya, kami sepakat majelis, bahkan untuk pledoi juga nggak apa-apa, nggak dibacakan. Baik. Pertimbangan majelis saja menurut hemat kami yang paling. Ya, baik. Jadi intisarinya tetap ada ya, bukan berarti diabaikan, tidak, tetap intisarinya kita ambil semuanya. Baik, jadi untuk pembacaan putusan yang pertama yaitu perkara 226. Majelis Hakim mohon izin informasi saja bahwa untuk makan siang terdakwa masih tertahan di luar. Terima kasih. Bagaimana? Untuk makan siang terdakwa masih tertahan. Iya. Terima kasih. Ya, nanti cobalah dengan koordinasi dengan aparat keamanan ya. Silakan ya untuk 226. Silakan, Pak. Baik, saya bacakan. Putusan nomor 226 garis miring Petsus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Moh Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Identitas lengkap, terdakwa tersebut dalam perkara aku tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum pada Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara aku, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi A-charge maupun saksi A-discharge, dan pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Telah mendengarkan pendapat ahli, baik yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Telah mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan, telah membaca bukti surat yang diajukan ke persidangan, telah mencermati barang bukti yang diajukan ke persidangan.
Telah mendengarkan pembacaan tuntutan dari penuntut umum nomor rek perkara PDM strip datar 227 garing JKT titik tim garing EKU garing 02 garing 2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan terdahulu dianggap dibacakan. Telah mendengarkan pembacaan pledoi dari terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri atas 5 bab mulai dari pendahuluan sampai analisa dakwaan dan tuntutan serta penutup yang pada intinya pada akhir pledoinya terdakwa memohon agar majelis hakim memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Yang untuk selengkapnya pledoi pribadi terdakwa tersebut sebagaimana termaktub dalam satu kesatuan dengan putusan akuo. Telah mendengar pembacaan pledoi atau nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri atas 8 bab mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup dan permohonan. Yang pada intinya memohon agar majelis hakim memutuskan satu menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab dari dakwaan alternatif pertama atau pre-isprah. 3. Menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab bebas demi hukum. 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab ke dalam kedudukan semula. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Ex aequo et bono. Yang untuk selengkapnya, pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara akuo yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan akuo. Telah mendengar pembacaan replik penuntut umum tertanggal 20 Mei 2021 dan duplik lisan terdakwa maupun penasihat hukumnya di mana masing-masing pihak bertetap dengan pendiriannya masing-masing dalam surat tuntutan dan nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan pertama melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, atau kedua melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, atau ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa beserta penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut, yang pada tanggal 6 April 2021 majelis telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi: 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226 Pitsus 2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan 12 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Oka Setiawan, keterangan saksi dianggap dibacakan. 2. Agus Ridalilah. 3. Teguh Sugiyarto. 4. Iwan Relawan. 5. Endi Rusmawan. 6. Dr. Ramli Ramdan. 7. Dadang Sudiana. 8. Sundoyo. 9. Dr. Andes H. Asihabuddin. 10. Adang Mulyana. 11. Kusnadi. 12. Sumarno. Selain saksi, penuntut umum telah juga menghadirkan 4 orang ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah atas nama Dr. Panji Fortuna, Dr. Haridian Wibisono, Kompol Heri Prianto, dan Profesor Dr. Agus Rono. Menimbang bahwa dalam rangka menyanggah dalil dari penuntut umum
penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah menghadirkan 2 orang saksi adecat atas nama Selamat Ma'arif dan Ahmad Sobri Lubis, serta juga menghadirkan ahli atas nama Dr. Andes Abdul Khair Ramadan, Dr. Ahdiat, Dr. M. Nasir, dan Dr. Refli Harun. Kami langsung kepada pertimbangan hukum dari perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang memberikan kebebasan bagi majelis hakim dalam menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa dakwaan alternatif pada dasarnya bersifat fait accompli bagi penuntut umum maupun majelis hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya, yang mau tidak mau harus memilih di antara beberapa dakwaan mana yang harus dinyatakan terbukti, yang pada galibnya justru membuat penuntut umum, majelis hakim, dan majelis hakim tidak bebas. Menimbang bahwa oleh karena itu dan demi azas fair trial, majelis hakim akan mempertimbangkan susunan dakwaan penuntut umum sebagaimana layaknya surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mulai dari dakwaan pertama yang apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian juga apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan kedua akan dipertimbangkan, dan begitu selanjutnya sampai dengan dakwaan ketiga. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tentang dakwaan ke-1 melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, lebih menekankan pada adanya suatu keadaan ketidakpatuhan orang terhadap suatu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1, yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan atau suatu upaya untuk menghalangi upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Pasal 1 angka 2. Menimbang bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga 3. Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. AD1. Setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggungjawaban atas setiap akibat dari perbuatannya. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah menghadapkan Moh Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai terdakwa dalam perkara Kuwo, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia terdakwa sendiri, di mana uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dikenali oleh para saksi. Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis. Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara Kuwo. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang terpenuhi dalam diri terdakwa, meski harus dibuktikan apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh
penuntut umum. Ada 2, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menimbang bahwa yang dimaksud patuh menurut KBBI adalah suka menurut perintah dan sebagainya, taat pada perintah, aturan dan sebagainya, berdisiplin sehingga tidak mematuhi memiliki makna tidak menurut perintah dan sebagainya, tidak taat pada perintah, aturan dan sebagainya atau tidak berdisiplin, dan ini merupakan delik omisionis, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik omisionis selalu dirumuskan secara formil karena menitik beratkan pada tindakan. Sedangkan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai pasal 1 angka 1 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan adapun kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan non berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara, pasal 1 angka 2. Dan adapun yang dimaksud dengan menghalang-halangi menurut KBBI merujuk pada kata terhalang, yaitu tertahan sehingga tidak dapat lalu atau tidak dapat melanjutkan, terhenti, tertutup sehingga tidak tampak. Sehingga maksud menghalang-halangi adalah menahan, menghentikan atau menutup suatu pergerakan baik orang maupun pergerakan lainnya misalnya kendaraan. Dan ini merupakan delik komisionis, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dirumuskan secara material. Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada Selasa 10 November 2020 terdakwa pulang dari Saudi Arabia bersama istri dan 2 orang anaknya tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian melewati pemeriksaan KKP untuk pengecekan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Dr. Rima dan Dr. Heriani dari KKP perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan berdasarkan dokumen kesehatan dari otoritas Saudi Arabia. Terdakwa dan keluarganya dinyatakan negatif COVID-19. Bahwa oleh karena ramainya massa yang melakukan penjemputan terhadap terdakwa, maka Dr. Rima dan Dr. Heriani tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan terdakwa dan keluarganya, serta demikian juga tidak ada pemeriksaan pihak imigrasi, sehingga terdakwa langsung dibawa ke mobil yang menjemputnya. Bahwa kemudian terdakwa bersama keluarga dan para penjemputnya pulang ke rumah terdakwa yang juga merupakan markas FPI di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Bahwa pada 11 November 2020, Saksi Agus Ridallah selaku Kasatpol PP Kabupaten Bogor mendapat pesan WhatsApp dari Sekda Kabupaten Bogor, Burhanuddin, tentang adanya rencana penyambutan terdakwa di Simpang Gadok dengan titik kumpul Masjid Harokatul Jannah dan permintaan untuk penuhi sisi-sisi jalan dari Gadok sampai ke markas Syariah Megamendung. Bahwa Saksi Agus Ridallah yang saat itu sedang work from home memerintahkan Sekretaris Dinas Satpol PP, Saudara Iwan Budiana, dan Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor, Saksi Teguh Sugiarto, untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran penularan COVID-19 oleh karena kemungkinan adanya pengumpulan massa dalam jumlah yang besar setelah melihat penumpukan massa saat penjemputan terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat itu Kabupaten Bogor berada dalam PSBB perpanjangan kelima sesuai keputusan Bupati Bogor nomor 443/479 per Undang-Undang 2020 tanggal 27 Oktober 2020. Bahwa pada hari Jumat 13 November 2020 sejak subuh massa dari berbagai ragam kelompok dan dari luar Megamendung telah berkumpul di Simpang Gadok menunggu kedatangan terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Teguh Sugiarto, Iwan Relawan, Endi Rusmawan, dan Dadang Sudiana. Bahwa terdakwa yang tiba di sekitar pukul 8.00 WIB di Simpang Gadok disambut secara antusias oleh massa yang diperkirakan sekitar 3.000 orang. Video keterangan saksi Teguh Sugiarto dan Endi Rusmawan yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada bagian sisi jalur jalan arah ke puncak sehingga mobil terdakwa berjalan perlahan diiringi mobil yang ditumpangi oleh saksi Slamet Ma'arif dan saksi Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis. Bahwa melihat antusiasme massa yang menyambut terdakwa keluar
keluar melalui sunroof di atas mobil dan melambaikan tangannya membalas sapaan massa, tetapi terdakwa tidak mengucapkan kalimat apapun baik berpidato maupun mengingatkan tentang protokol kesehatan untuk 3M. Bahwa rombongan terdakwa berjalan tersendat oleh karena membludaknya masa penyambut dan banyak yang tidak memperdulikan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak maupun mencuci tangan, baik masa penjemput maupun masyarakat sekitar yang ingin melihat iring-iringan terdakwa menuju ke Ponpes Markas Syariah. Bahwa membludaknya masa penjemput mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Ciawi dan Gadok menuju Puncak atau Megamendung terhambat oleh kerumunan massa pada satu jalur. Bahwa terdakwa tiba di Ponpes hampir menjelang masuk waktu salat Jumat, di mana yang masuk pesantren hanya rombongan terdakwa yang berangkat dari Jakarta ditambah mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Syabri Lubis dan saksi Slamet Ma'arif. Bahkan 3 orang jamaah yang ikut di mobil saksi Slamet Ma'arif tidak diperkenankan masuk ke dalam pesantren. Bahwa salat Jumat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahwa ba'da salat Jumat dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Pondok Pesantren Markas Syariah yang diikuti tausiah dari Ustadz Abdul Somad yang diundang oleh DPP FPI. Bahwa setelah semua proses selesai, terdakwa beristirahat di rumah yang ada di kawasan pesantren dan kembali ke Jakarta pada malam harinya. Karena ada rencana acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan pada esok harinya. Bahwa Pondok Pesantren Markas Syariah telah menerapkan lockdown sejak merebaknya pandemi COVID-19 di mana orang tua santri tidak diperbolehkan menjenguk santri. Dan hanya orang pondok atau tamu khusus yang diperbolehkan masuk ke dalam pondok pesantren. Bahwa saksi Teguh Sugiarto selaku petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor telah mendapat perintah dari saksi Agus Ridalah untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan membludaknya masa penjemput terdakwa mulai dari Simpang Gadok sampai Ponpes Markas Syariah. Bahwa tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor sudah sejak lama meletakkan spanduk dan banner himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, terutama untuk di sisi jalan menuju Puncak, karena merupakan kawasan wisata favorit dan dari laporan petugas di lapangan tidak ada spanduk atau banner yang dirusak atau dicopot oleh massa penjemput. Bahwa saksi Iwan Relawan selaku koordinator penegakan hukum dan pendisiplinan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan Megamendung yang mendapat perintah dari saksi Endi Rusmawan selaku ketua Satgas COVID merangkap sebagai camat Megamendung telah membuat banner dan umbul-umbul berisi himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang diletakkan di pinggir jalan mulai dari Simpang Gadok sampai ke pondok pesantren. Dan banner maupun umbul-umbul yang dipasang saksi Iwan Relawan masih terpasang utuh, tidak mengalami kerusakan. Bahwa tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor melalui camat dan ketua MUI Megamendung mengirimkan surat kepada pihak Ponpes bahwa Dinkes Kabupaten Bogor akan melakukan rapid test pada tanggal 29 November 2020. Namun dijawab oleh pihak Ponpes bahwa para guru dan santri telah dilakukan rapid test oleh pihak Mercy pada 21 November 2020. Sehingga akhirnya tim Dinkes Kabupaten Bogor melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang jalan masuk ke Ponpes dan di dalam Ponpes itu sendiri. Bahwa ternyata pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang status PSBB melalui keputusan Bupati Bogor nomor 443/527/PP/per/UU/2020 tanggal 20 November 2020 tentang perpanjangan ke-6 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Menimbang bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata ada suatu ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan massa terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 mulai dari Simpang Gadok sampai dengan Pondok Pesantren Markas Syariah. Padahal Kabupaten Bogor saat itu sedang menyelenggarakan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi dan profilaksis, rujukan disinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. B. Pembatasan sosial berskala besar. C. Disinfeksi,
dekontaminasi, disinfeksi dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan atau D. Penyihatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan. Menimbang bahwa meskipun secara faktual tidak ada suatu tindakan yang bersifat menghalang-halangi dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik oleh masa penjemput maupun pihak ponpes, namun karena elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif dan telah ternyata ada pelanggaran prokes berupa pengabaian aturan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, maka unsur ini berdasarkan rangkaian kejadian sebagaimana terurai di atas menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum. Ada 3, menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Menimbang bahwa ini maksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara pasal 1 angka 2. Menimbang bahwa menurut majelis hakim suatu kedaruratan kesehatan masyarakat tidaklah dapat dipahami dari sisi yuridis sebagaimana bunyi pasal dalam suatu undang-undang, karena hal tersebut merupakan kapasitas ahli di bidang kesehatan, tidak semata pertimbangan secara yuridis. Menimbang bahwa penetapan COVID-19 oleh WHO sebagai suatu pandemik mau tidak mau harus disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan status COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Penetapan ini juga tentunya diikuti dengan aturan setingkat menteri agar menjadi panduan bagi pemerintah provinsi dan atau kabupaten kota demi menghindari penyebaran virus COVID-19 yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Menimbang bahwa suatu kenyataan berkenaan dengan kondisi Kabupaten Bogor yang saat itu berada dalam zona orange telah sedemikian rupa berupaya menekan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan PSBB hingga perpanjangan kelima saat terjadinya kerumunan di Simpang Gadok sampai Ponpes Markas Syariah, dan berlanjut dengan adanya perpanjangan PSBB ke-6 oleh Bupati Kabupaten Bogor sejak tanggal 25 November sampai dengan 23 Desember 2020. Menimbang bahwa majelis hakim mencermati pendapat para ahli baik yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Ahli Dr. Panji Fortuna berpendapat bahwa yang dimaksud kedaruratan kesehatan masyarakat lebih mengarah kepada adanya risiko peningkatan COVID-19 dan virus yang awalnya menular melalui droplet atau percikan cairan dan saat ini sudah bisa menular melalui aerosol atau hantaran udara. Ahli Dr. Haryadi Wibisono berpendapat PSBB tidak cukup efektif menekan penularan COVID-19 karena saat ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan masyarakat. Ahli Dr. M. Nasir berpendapat kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana perintah pasal 10 ayat 1 belum pernah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ada kerancuan ketika ada penetapan PSBB yang tidak mengacu pada hal itu. Ahli Dr. Refli Harun berpendapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 lebih menyoroti kejadian-kejadian yang bersifat lokal, karena apabila diterapkan secara nasional melalui lockdown secara benar, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap hajat hidup masyarakat dan bahkan hewan peliharaan selama penetapan lockdown tersebut. Dan untuk penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat harus ada tolok ukur yang jelas dan secara material nyata di masyarakat. Menimbang bahwa mencermati pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas, terutama berkenaan dengan adanya suatu keadaan di mana pemerintah pusat tidak menetapkan suatu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan sifat virus yang sudah berubah menjadi lebih berbahaya, sedangkan pada sisi lain tiap daerah telah memiliki Satgas COVID-19 masing-masing hingga tingkat kelurahan atau desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang bersifat lokal, maka setiap daerah, kota atau kabupaten dengan sisi kearifan lokalnya dalam menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang cenderung tidak terkendali telah menetapkan PSBB bagi daerahnya masing-masing. Menimbang bahwa penetapan PSBB oleh masing-masing daerah menurut majelis hakim adalah suatu otonomi yang harus dihormati demi kesehatan masyarakat secara luas.
Sehingga penetapan PSBB perpanjangan ke-6 oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui keputusan Bupati nomor 443/2020/per/UU/2020 merupakan suatu penetapan tentang adanya suatu kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini pun terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya seluruh unsur dalam peristiwa di Simpang Gadok sampai dengan pesantren Markas Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 pada peristiwa sebagaimana dimaksud di atas. Menimbang bahwa majelis mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Bahwa saksi Oka Setiawan memberikan keterangan tentang membludaknya masa penjemput terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November 2020. Mulai dari area penjemputan pintu Terminal 3 sampai dengan Bundaran Patung Soekarno-Hatta. Dan masa diperkirakan lebih kurang 100.000 orang. Menimbang bahwa saksi Agus Ridala menyatakan menerima forward WhatsApp dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yang isinya Gadok Puncak Cisarua Bogor, sambut kedatangan Imam Besar Umat Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Jumat tanggal 13 November 2020 atau 27 Mulut 1442 Hijriah, jam 8 pagi, titik kumpul di Masjid Harokatul Jannah. Penuhi sisi-sisi jalan dari Gadok sampai ke Markas Syariah Megamendung. Sebarkan bahwa isi WA tersebut menurut saksi Teguh Sugiarto juga tersebar di grup Satpol PP Kabupaten Bogor. Bahwa saksi Iwan Relawan, Endri Rismawan, dan Dadang Sudiana mengetahui adanya rencana kedatangan terdakwa dari pembicaraan masyarakat di sekitar tempat terjadinya kerumunan, mulai dari Simpang Gadok sampai dengan Desa Kuta, tempat berdirinya pesantren Markas Syariah. Bahwa saksi Selamat Marif menyatakan datang ke pesantren karena adanya pernyataan terdakwa saat di Saudi Arabia dalam YouTube tentang rencana kedatangan ke Ponpes untuk acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ponpes. Keterangan saksi mana diluruskan oleh terdakwa bahwa pernyataan terdakwa tersebut merupakan agenda kegiatan dan bukan undangan. Bahwa terdakwa merasa terkejut ketika sampai di Simpang Gadok telah banyak massa yang menyambut kedatangannya, dan oleh karena mobil yang ditumpangi oleh terdakwa terhambat oleh massa, maka terdakwa keluar melalui sunroof kendaraan dan menyapa dan membalas lambaian tangan massa sembari meminta massa memberi jalan bagi mobil terdakwa yang akan menuju pesantren Markas Syariah. Bahwa penuntut umum kemudian menayangkan video dimaksud yang ternyata isinya adalah pernyataan terdakwa tentang agenda kegiatan sepulangnya di Indonesia, dan video yang diunggah di channel YouTube Kompas TV tersebut tidak dibantah oleh terdakwa kecuali berkenaan dengan maksud dari pernyataan terdakwa dalam video tersebut. Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merekonstruksikan logika hukum sebagai berikut. Bahwa pernyataan terdakwa saat masih di Saudi Arabia berkenaan dengan agenda kegiatan sepulangnya di Indonesia sebagaimana tersebar dalam konten YouTube Kompas TV dan telah tersebar diketahui khalayak ramai, dapat diartikan merupakan suatu daya tarik bagi umat Islam, simpatisan terdakwa untuk mengikuti setiap agenda kegiatan terdakwa, baik hanya sekedar melihat, menyambut, maupun mendengarkan tausiah terdakwa. Bahkan seorang Selamat Ma'arif pun datang ke pesantren dikarenakan melihat dan mendengar pernyataan terdakwa di YouTube tersebut. Bahwa kedatangan terdakwa di Indonesia pada 10 November 2020 mendapatkan sambutan luar biasa dari umat Islam, khususnya simpatisan terdakwa yang mengetahui rencana kepulangan terdakwa melalui channel YouTube tersebut. Sehingga massa yang diperkirakan ratusan ribu orang telah bersiap menyambut terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta sejak malam harinya dan menyebabkan kemacetan luar biasa di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ada properti milik bandara yang rusak atau pecah karena terdorong oleh membludaknya massa. Bahwa massa simpatisan terdakwa tidak semata-mata atau sekonyong-konyong berdatangan ke Simpang Gadok tanpa mengetahui adanya berita dari media sosial yang saat ini mudah diakses dimanapun kita berada.
Bahkan masa yang datang tidak hanya dari Kabupaten Bogor, tetapi juga dari Cianjur dan Sukabumi. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Slamet Ma'arif sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa dari konstruksi di atas, menurut Majelis Hakim, terdakwa seharusnya mengetahui kemungkinan terjadinya kerumunan atau penumpukan massa simpatisan terdakwa, apalagi melihat pada terjadinya kerumunan penyambutan terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta, maka sebagai tokoh agama yang memiliki jutaan simpatisan umat tentunya mengerti keinginan umat untuk bertemu atau sekedar melihat tokoh yang dirindukan selama 3 tahun lebih berada di Saudi Arabia. Menimbang bahwa merujuk pada terjadinya ketidakpatuhan massa penyambut terhadap aturan prokes dalam terjadinya penumpukan massa mulai dari Simpang Gadok sampai pintu Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung yang masuk dalam kategori delik omisionis, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan tidak ternyata ada himbauan dari terdakwa maupun Laskar FPI untuk mematuhi protokol kesehatan, kecuali hanya meminta massa memberi jalan bagi rombongan karena akan memasuki waktu untuk sholat Jumat. Vide pledoi terdakwa poin 18 halaman 37. Maka menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap terjadinya membeledaknya atau penumpukan massa tersebut. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka beralasan bila mana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama penuntut umum, maka dakwaan selebihnya dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi terdakwa pada halaman 41 tentang penafsiran kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengharuskan adanya penyelidikan epidemiologis dan penetapan berdasarkan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan itu oleh karena pertama, bahwa mensitir pendapat ahli Dr. Panji Fortuna tentang risiko peningkatan COVID-19 yang saat ini sulit dikendalikan dan bahkan sampai pada tahap anjuran untuk herd immunity. Pendapat ahli Dr. Haryadi Wibisono tentang penetapan COVID-19 sebagai global pandemic oleh WHO sejak Maret 2020. Pendapat ahli pendapat ahli Dr. Refli Harun yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 lebih pada situasi lokal. Sehingga dengan mensitir pendapat para ahli tersebut di atas, maka COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai global pandemic tidak hanya menjadi urusan negara atau pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, mulai dari pusat hingga daerah. Bahkan sampai pada munculnya adagium Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Adagium mana mengejawantah pada banyak pemerintah daerah yang mengambil kebijakan berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya penerapan lockdown oleh pemerintah Kota Tegal pada masa-masa awal berjangkitnya COVID-19. Sehingga menurut majelis, pendapat terdakwa hanya bersifat teoritis meski tercantum dalam bunyi pasal 10 undang-undang termaksud. Menimbang bahwa demikian juga pledoi penasihat hukum terdakwa pada bagian alinea 2 halaman 119 berkenaan dengan keharusan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Namun mengambil alih pertimbangan di atas berkenaan dengan pendapat terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim menolak pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Azas mana dikenal dengan istilah ius curia nocet,
merupakan penegasan bahwa hakim hanya memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan tidak memeriksa bahkan mengadili perkara di luar hal yang tidak diajukan kepadanya. Sebagaimana penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang mengemukakan beberapa kejadian kerumunan massa, baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan kenegaraan, bahkan kegiatan pribadi yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh pemerintah maupun tokoh publik. Hal mana bukan merupakan kewenangan hakim untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ke depan persidangan. Karena hal itu bergantung sepenuhnya kepada penerapan rastra sewa pertama. Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa, yang artinya mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap golongan. Melekat pada kepolisian dan azas dominus litis pada penuntut umum sebagai pengejawantahan azas satu dan tidak terpisahkan. And in on the head, yang artinya penuntut umum sebagai pemilik perkara yang mewakili kepentingan negara memiliki kewenangan diskresi menentukan dapat tidaknya suatu perkara diajukan kepada hakim yang melekat pada Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Bahwa penjatuhan sanksi hukum berdasarkan suatu ketentuan undang-undang tidak hanya bicara tentang keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan, yang artinya tidak hukum ansih, melainkan harus melihat secara komprehensif tentang terciptanya suatu orde atau ketertiban yang merupakan tujuan utama norma hukum. Dan untuk maksud itu, penjatuhan sanksi hukum bagi seorang pelaku tindak pidana merupakan upaya penjeraan bagi terdakwa yang notabene sebagai tokoh inkasu dalam keadaan saat ini yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, saya ulangi, bahwa penjatuhan sanksi hukum berdasarkan suatu ketentuan undang-undang tidak hanya bicara tentang keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan, yang artinya tidak hukum ansih, melainkan harus melihat secara komprehensif tentang terciptanya suatu orde atau ketertiban yang merupakan tujuan utama norma hukum. Dan untuk maksud itu, penjatuhan sanksi hukum bagi seorang pelaku tindak pidana merupakan upaya penjeraan bagi terdakwa yang notabene sebagai seorang tokoh inkasu dalam keadaan saat ini yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer yang ternyata telah tidak dipatuhi. Bahwa penjeraan yang akan diterapkan terhadap terdakwa merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap para tenaga kesehatan yang hingga saat ini masih berupaya tiada henti siang malam merawat mereka yang terjangkit COVID-19, yang bahkan telah banyak yang menjangkiti para tenaga kesehatan itu sendiri sehingga banyak tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia. Dan juga merupakan suatu dukungan bagi Satgas COVID-19 baik di tingkat nasional hingga tingkat desa atau kelurahan yang juga tiada hentinya siang malam bahkan hingga saat ini menjaga masyarakat dan lingkungan, mencegah timbulnya pelanggaran protokol kesehatan demi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menimbang bahwa dalam upaya penjeraan itu dan ketika orde atau ketertiban telah kembali terjaga, maka penjatuhan sanksi pidana badan sebagai ultimum remedium tidaklah diperlukan lagi. Hal ini menilik pada pelanggaran prokes yang juga telah terjadi di mana-mana, dan Satgas COVID-19 dengan kewenangannya telah banyak menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi sosial yang lebih bersifat humanis. Oleh karena tiada seorang pun berniat untuk tidak mematuhi aturan pemerintah berkenaan dengan kesehatan masyarakat. Menimbang bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan namun tidak memiliki implikasi hukum. Menimbang bahwa mencermati fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. 2. Bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berketetapan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana denda yang digantungkan pada hukuman kurungan dalam waktu tertentu apabila denda tersebut tidak dibayar. Oleh karena majelis hakim menilai
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan delik culpa atau kesalahan yang tidak disengaja. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Keadaan-keadaan yang meringankan. Terdakwa menepati janjinya mencegah massa simpatisan tidak datang pada saat pemeriksaan perkara sehingga memudahkan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan lancarnya jalan persidangan ini. Terdakwa adalah tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi umat di kemudian hari untuk patuh pada aturan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, maka menetapkan barang bukti dikembalikan dari siapa barang bukti itu disita, sedangkan berkenaan dengan surat yang merupakan fotokopi yang dilegalisir dan beberapa barang bukti sebagai pembuktian kesalahan terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara. Mengingat akan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UHAP, serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara APO. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 4.1 dikembalikan kepada saksi Iwan Relawan Esos. 5.1 sampai 69.1 tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Suparmanyo Pak SKMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johan Arifin SK dan Agam Sarif Baharudin SKMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Irsaf Lubis SK Panitera Pengganti, dihadiri Sanan Tanjung BSC SK dan kawan-kawan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi untuk perkara nomor 276 itu ya, itulah pendapat Majelis Hakim yang dibacakan tadi. Dalam putusan ini, saudara terdakwa dan penuntut umum mempunyai hak yang sama, apakah menerima putusan ini atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 1 minggu, atau tidak menerima dengan menyatakan banding dalam waktu 7 hari terhitung mulai besok. Terhadap terdakwa dulu bagaimana sikapnya terhadap putusan ini? Pikir-pikir ya. Penuntut umum? Pikir-pikir. Waktunya 1 minggu terhitung mulai besok. Ya, penasihat hukum atau konsultasi dulu dengan ya. Majelis karena tadi ada pendapat dari terdakwa sendiri yang berpikir-pikir, kami juga akan memanfaatkan waktu dalam 7 hari ini untuk menyampaikan. Demikian Majelis.
Baik ya, jadi itu tadi perkara yang lokusnya di Megamendung. Kemudian perkara nomor 21 dan 22 lokusnya di Petamburan. Ini ada 2 berkas. Mungkin bisa teknisnya dibacakan itu dijamak aja ya, digabung gitu ya. Kami Karena sependapat dijamak, tertapi mungkin terdakwanya dihadirkan di ruang sidang. oh iya, ya dihadirkan ya terdakwa. Ya silakan penuntut umum dihadirkan terdakwa 5 orang. Oh ya, ya. Jadi masuk salat asar, jadi kita skor dulu ya. Ya, nanti selesai kita jeda dulu skor sidang sampai selesai salat asar sekitar 35 menit, 30 menit, 40 menit ya. Sidang di skor. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Baik, nanti akan